Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Segenap muslimin, Bapak Ibu yang dihormati oleh Allah Ta'ala, adalah kita bertakwa kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya ketakwaan, dan kita jadikan kesempatan hidup kita di dunia ini betul-betul untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan diri kita semuanya dari jenis golongan manusia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, sebagaimana yang telah Allah kalamkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Dan tidaklah, kalam Allah Ta'ala, aku ciptakan jin dan manusia kecuali bahwasanya jin dan manusia itu mau beribadah kepada Allah Ta'ala. Sehingga betul-betul ayolah kita gunakan kehidupan kita di dunia ini, mumpung masih ada kesempatan, kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Begitu Allah Ta'ala telah menciptakan kita, ayuhan nas, sudah menjadi konsekuensi logis bahwasanya Allah Ta'ala yang mencukupi akan seluruh kebutuhan kita, yang menjamin akan rezeki-rezeki kita. Allah Ta'ala juga sudah kalamkan, nahnu narzuquhum wa iyyakum, atau nahnu narzuquhum wa iyyakum, dan kami Allah Ta'ala yang menjamin rezekinya buat mereka, anak-anak kalian, dan kepada kalian wahai orang tua. Artinya ayuhan nas, tatkala rezeki kita sudah dijamin oleh Allah Ta'ala, kita yang memelihara itu adalah Allah Ta'ala, maka menjadi konsekuensi daripada penciptaan kita jenis manusia ini kecuali adalah kita mau beribadah kepada Allah. Ya, maka betul-betul ayolah kita ini mau beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, amal ibadah yang paling pokok dari dinullah al-Islam ini adalah sholat. Maka perhatikanlah sholat kita, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Apakah sholat kita itu betul-betul sudah diterima oleh Allah Ta'ala atau belum? Apakah sholat yang sudah kita kerjakan ini merupakan bentuk penghambaan kita kepada Allah Ta'ala yang sebagus-bagusnya, atau hanya sekedar gugur kewajiban saja? Maka pertanyaannya adalah, bagaimana sholat kita ini kita usahakan untuk bisa diterima oleh Allah Ta'ala? Karena sudah mafhum atas diri kita bahwasanya tatkala Allah Ta'ala berkalam, ada orang-orang yang sholatnya ini justru membawa kepada kecelakaan. Fawailu lil mushallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Sholat iya, tetapi sholatnya justru membawa kepada kecelakaan. Maka janganlah apa yang kita kerjakan, sholat kita ini jangan-jangan membawa kecelakaan. Ayolah betul-betul kita usahakan sholat kita membawa kepada keberuntungan, yang nantinya sholat kita itu diterima oleh Allah Ta'ala dan menjadi asbab bagaimana Allah berbelas kasih kepada kita hingga kita nanti dimasukkan ke dalam surganya Allah Ta'ala.
Maka Yohanes, pada kesempatan majelis kali ini akan kita bahas bagaimana pentingnya sholat dalam perspektif hubungan suami istri. Kayaknya jarang dibicarakan. Sudah sholat iya, tetapi tidak mengusahakan tegaknya sholat. Padahal tegaknya sholat itu tidak hanya diukur daripada kaifiyat sholatnya itu sendiri, tetapi ada kaitan yang sangat erat perkara-perkara di luar sholat, sebelum sholatnya dan pasca sholatnya, yang ini menjadi penentu daripada tegaknya sholat dia diterima oleh Allah Ta'ala atau tidak. Baik, Rasulullah SAW menyabdakan dari riwayat At-Tabrani bahwasanya Rasulullah menyabdakan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Fa in saluhat saluha sairu amalihi wa in fasadat fasada sairu amalihi. Awal pertama yang bakal dihisab oleh hamba itu nanti di hari kiamat adalah sholat. Manakala sholatnya itu dinilai oleh Allah Ta'ala baik, maka seluruh amalnya dinilai baik oleh Allah. Akan tetapi manakala sholatnya itu dinilai rusak oleh Allah Ta'ala, maka seluruh amalnya dinilai rusak oleh Allah Ta'ala. Maka usahakan sholat kita adalah sholat yang sempurna, sholat yang tegak, sholat yang diterima oleh Allah Ta'ala. Kemudian sholat kita nanti di akhirat tatkala dinilai oleh Allah ini mendapatkan nilai 100. Maka pertanyaan bapak-bapak, kira-kira nanti di akhirat sholat kita kalau dihitung oleh Allah nilainya 100 apa gitu? Usahakan sholat kita diterima oleh Allah, nilainya 100, betul ya? Kalau nilainya masih 10 nego kasih abang nih. Ya, maka usahakan ya sholat kita 100 dinilai oleh Allah Ta'ala. Maka jaminannya seluruh amalnya direken oleh Allah Ta'ala baik, insyaallah ya. Baik, kemudian ada satu sabda dari Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha fin nisa'i fa innahunna amanatun 'indakum faman lam ya'mur imra'atahu bis salati wa lam yu'allimha faqad khana Allahu wa rasulahu. Wahai para suami, bertakwalah kalian kepada istri-istri kalian. Fa innahunna, maka sesungguhnya mereka istri kalian itu amanatu indakum, amanah di sisi kalian dari Allah Ta'ala. Faman lam ya'mur imra'atahu bisolati, maka barang siapa yang tidak memerintahkan istrinya untuk sholatnya, walam yu'allimha, dan tidak mengajarinya agama ini, faqad khanallahu wa rasulahu, maka sesungguhnya dia telah khianat kepada Allah dan Rasulnya. Dari hadis ini kita paham untuk suami dibebani tugas oleh Allah Ta'ala tatkala kita punya rakyat, istri dan anak-anak kita. Maka para suami diperintahkan oleh Allah karena sudah punya rakyat istri, ajari mereka istri kalian untuk sholat, perintahkan mereka untuk mentegakkan sholat. Jangan sampai kita acuh tak acuh kepada istri bagian sholatnya, boten pernah gagas istri sudah sholat atau belum, tidak pernah untuk memerintahkan istri untuk sholat. Ayolah, ini beban daripada kita para suami untuk mengajarkan mereka tentang babakan agama ini, perintahkan mereka untuk sholat. Begitu juga untuk ibu-ibu, wahai para istri, tatkala ada suami panjenengan yang senantiasa menasihati Anda untuk mentegakkan sholat, ayolah itu kita indahkan nasihat itu, ya. Jangan sampai kemudian dipaitu, kemudian dibantah, apa mulai diayali, jangan. Ya. Kalau suami panjenengan geretai panjenengan untuk sholat, ayolah untuk segera untuk mentegakkan sholat.
Ya, apalagi kalau suami mengajari Anda untuk babakan agama ini, menasehati Anda untuk mempelajari agama ini, gampangannya diajak untuk ngaji, ayolah ibu-ibu, itu kita indahkan nasihat itu. Jangan sampai kemudian membangkang, kemudian moh kepada ajakan nasihat babakan agama ini. Oke? Baik. Kemudian di dalam surah Toha Allah Ta'ala berkalam, wa'mur ahlaka bisholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Wahai para suami, perintahkan kepada ahli panjenengan, istri dan anak-anak Anda untuk sholatnya. Perintahkan mereka untuk mentegakkan sholat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah kalian atasnya, atas bagaimana mentegakkan sholat ini, mengajak menasihati dengan sabar atas istri dan anak-anak Anda untuk mentegakkan sholat. Allah tidak minta rezeki dari Anda. Allah lah yang memberikan rezeki, yang menjamin rezeki kita. Itu Allah Ta'ala. Artinya ayuhan nas, dengan sholat ini sudah menjadi konsekuensi logis yang harus kita kerjakan. Untuk mau mentegakkan sholat, Allah tidak minta rezeki dari kita. Juga Allah Ta'ala menerangkan, kita sendiri inilah tidak menjamin rezeki kita. Istri dan anak-anak kita yang menjamin rezeki Allah, bukan suaminya, bukan bapaknya. Belum sholat ramari sugih, belum sholat bukan pesugihan. Ya. Artinya Yohanes, ini bentuk penghambaan kita kepada Allah. Ya, mumpung masih hidup, ada nafas pada diri kita, ayolah kita tegakkan sholat. Oke, baik. Wal aqibatu littaqwa, dan akibat yang baik itu nanti di akhirat bagi orang-orang yang bertakwa. Yakni nantinya orang bertakwa yang mau betul-betul mentegakkan sholat, ini nanti dibelas kasihani oleh Allah, kemudian dimasukkan ke dalam syurganya Allah Ta'ala. Ya, mudah-mudahan kita semua dimasukkan oleh Allah ke dalam jannah. Ya, Allahumma amin. Baik, kemudian ada sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhuli al-jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang perempuan, istri itu menjaga sholat yang 5 waktunya, sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuhnya dijaga, sholatnya tidak bolong-bolong, sholatnya betul-betul dijaga tegaknya. Kemudian washomat syahraha, menjaga puasa di bulannya, yakni puasa Ramadan. Saya potong sedikit, ini sudah Rajab, Sya'ban, kemudian Ramadan, ya. Maka mengingatkan bagi ibu-ibu atau mungkin bapak-bapak yang masih punya hutang puasa, kadang betul, segera disalur, ya, dikodok, dibayar hutangnya, ya, karena sebentar lagi akan masuk ke bulan Ramadan, ya. Baik, kemudian wahafizat farjaha, dan menjaga dari farjinya, menjaga dari kemaluannya, tidak mesum, tidak selingkuh, tidak zina. Wa ata'at zaujaha, dan taat kepada suaminya. Maka oleh Allah Ta'ala qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti, diperintahkan bagi kalian wahai para istri, silahkan masuk ke dalam surga dari arah pintu-pintu mana saja yang kalian kehendaki. Padahal surga punya 8 pintu, maka panjenengan punya kesempatan untuk masuk ke dalam surga lewat pintu mana saja yang panjenengan kehendaki, ya. Maka dalam perkara ini kita ambil pelajaran
jaga sholat panjenengan wahai para istri, betul-betul dijaga, jangan sampai bolong-bolong ya, apalagi kemudian tidak sholat babarzah, jangan ya. Baik, kemudian tatkala suami panjenengan ini memerintahkan, ngajak panjenengan untuk sholat, kemudian panjenengan taat betul kepada suami panjenengan, padahal sudah menjadi kewajiban Anda untuk taat kepada suami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyabdakan, ayyumamro'atin matat wa zawjuha rad'anha dakhalatil jannah. Mana-mana saja perempuan yang dia ini suaminya ridho kepadanya tatkala istri itu tadi meninggal, maka istri tadi itu akan masuk ke dalam jannah dengan pasti. Saya ulang, ayyumamro'atin matat wa zawjaha radin anha dakhalatil jannah, pasti masuk ke dalam surga. Maka istri, ayolah taat kepada suami panjenengan. Ini menjadi syarat bagaimana panjenengan bisa ekspres pasti masuk ke dalam jannah. Apalagi panjenengan diperintahkan untuk kebaikan, maka tidak ada kata lain kecuali sami'na wa ata'na, mendengarkan dan mentaati ya. Baik itu. Baik, kemudian dari riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, an Abi Umamah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun, ada 3 golongan, 3 orang yang la tujawizu sholatuhum adanahum, tidak melewati telinga-telinga atas mereka itu sholatnya mereka. Ya sholat, tetapi sholatnya tidak sampai melewati telinganya. Mengerjakan sholat iya, tetapi sholatnya tidak terangkat sampai ke langit, tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Melewati telinga saja tidak. Siapa itu yang pertama? Al-abdu al-abiku hatta yarji'a, seorang budak yang dia itu pergi dari tuannya sampai dia kembali. Yang kedua, wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun, seorang istri yang dia ini dalam keadaan bermalam sementara suaminya atas dirinya, atas istri itu tadi sakhitun, sedang marah. Yang ketiga, wa imamun qaumin wa hum lahu karihuna, dan seorang imam kaum sementara mereka rakyatnya bagi imam kaum itu benci kepada imam itu tadi. Baik, yang kita bahas pada hadis ini kaitan dengan persoalan wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun, seorang istri yang dia bermalam dalam keadaan suaminya baru marah kepadanya. Maka tatkala panjenengan wahai para istri melewati malam-malam di mana suami panjenengan baru marah kepada panjenengan, maka panjenengan sholat itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Maka ini harus kita perhatikan dalam urusan sholat kita tegak biar diterima oleh Allah Ta'ala. Pelajaran yang bisa kita ambil untuk para suami, jangan gampang-gampang marah kepada istri. Kasihan bapak ya, nopo tegel panjenengan suaminya marah, istrinya itu sholatnya tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Kan betul tegel dong ya. Maka jangan sampai gampang-gampang marah kepada istri ya. Yang kedua, pelajaran untuk istri, jangan gampang-gampang memancing amarah dari suami ya. Jangan gampang-gampang memancing amarahnya suami ya. Taat
taatlah kepada suami panjenengan. Ya, maka ada kalanya kalau dalam rumah tangga grejekan, ya, kalau pagi siang pas grejekan, nek sakit boleh saya grejekan. Ya. Ini mau masuk maghrib islah damai, terus damai dhisik, ngoten nggih. Nek mboten nggih pokoke wong beanan mawon menceling ngoten niku. Wis damai. Ya, islah kasihan kalau sholatnya nanti tidak diterima oleh Allah. Ya, kalau bisa ya dalam suami istri tidak usah pakai marah. Ya, ini lah buat apa rumah tangga dengan marah? Ya, ini makaitannya di sini kalau ada istri bermalam dalam keadaan suaminya ini marah kepadanya, sholatnya istri itu tadi tidak diterima oleh Allah. Oke? Pengertian daripada hadis ini mufassir mengatakan sahitun ini asbabnya adalah tatkala suami mengajak jima, mengajak duhul atau senggama hubungan suami istri, istrinya menolak ajakan suami sehingga suaminya marah kepadanya. Maka istri yang dalam keadaan begitu, maksudnya apa? Istri diajak jima oleh suami, istrinya menolak, suaminya marah kepadanya. Ya, maka istri itu tadi yang pertama dilaknat oleh malaikat sampai nanti esok pagi atau sampai suaminya ridho kepadanya. Ya, kemudian resikonya sholat panjenengan, ya sholat maghrib, ya sholat isya, ya sholat subuh, tetapi sholat panjenengan tidak diterima oleh Allah. Ya, sakit dipaham ya? Maka istri wajib taat kepada suami, jangan memancing amarah suami. Begitu juga untuk kita para suami, jangan gampang-gampang marah kepada istri. Ya, kasihan kita usaha bareng-bareng membina rumah tangga biar sholat kita tegak antar suami istri hingga nanti keduanya sholatnya diterima oleh Allah Ta'ala. Ya, tidak menutup kemungkinan pengertian sahitun oleh ulama dijelaskan dari asbab yang secara umum. Asbab sebab apa saja yang membuat amarah daripada suami menyebabkan sholatnya istri tadi tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Maka kembali kita bekerja sama antara suami dan istri, usahakan biar sholat kita itu betul-betul diterima oleh Allah Ta'ala. Ya. Baik, kemudian tatkala ada seorang istri ini hendak pergi ke masjid, maka seorang suami tidak boleh melarangnya. Rasulullah menyabdakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, la tamna'u ima Allahi masajidallahi wal yakhrujna tafilati. Janganlah engkau wahai para suami melarang daripada hamba-hamba perempuan Allah pergi ke masjidnya Allah Ta'ala. Wahai para suami, jangan melarang para istri panjenengan yang hendak mau pergi sholat jamaah di masjid. Wal yakhrujna tafilati, dan hendaklah mereka itu keluar dari rumah menuju ke masjid dengan berkerudung. Ya, maka ini jadi pelajaran. Kalau ada seorang istri hendak pergi ke masjid, maka bapak-bapak jangan melarangnya. Ya, hendaklah dihasun juga untuk pergi ke masjid menegakkan sholat jamaah di masjid. Tetapi di hadis ini juga Rasul mengajarkan satu adab, bahwasanya keluarnya panjenengan dari rumah untuk pergi ke masjid itu dengan berkerudung. Ya, pelajarannya Yohanes, jangan sampai tatkala panjenengan wahai para istri ini pergi ke masjid untuk sholat berjamaah, mau menghamba kepada Allah Ta'ala, tetapi tidak mengenakan kerudung dengan sempurna. Ini akan menjadi celah timbulnya fitnah.
Maka hendaklah kita jaga adab ini, wahai para istri. Pergi ke masjid ya tidak dilarang, tetapi hendaklah menggunakan kerudung ya, biar tidak menimbulkan fitnah. Menggunakan kerudungnya ibu-ibu ini dimulai dari rumah. Jangan sampai dari rumah keluar tidak menggunakan kerudung ya, kemudian baru mengenakan kerudung, menggunakan mukenanya kalau sudah sampai masjid ya. Jangan ya, dari rumah keluar ini sudah menutup aurat ya, biar tidak menimbulkan fitnah. Ngerti nggih? Ini. Baik, kemudian ini juga menjadi pelajaran kalau juga ke tempat-tempat selain masjid ya, biar tidak menimbulkan fitnah, juga adalah ibu-ibu juga menggunakan kerudung ya. Mau hajatan walimahan nopoten pasar ya, nopoten gamelan, hendaklah itu juga menggunakan kerudung. Jangan sampai hanya menggunakan kerudungnya saja di dalam masjid, di luar masjid tidak pakai kerudung, jangan ya. Di dalam masjid, keluar dari rumah wajib menggunakan kerudung. Di tempat-tempat yang lainnya ini pun juga menggunakan kerudung. Bahkan yang sudah paham mau menjalani dengan baik, di dalam rumah saja kalau di situ ada yang bukan mahramnya, itu tetap menggunakan kerudung dengan sempurna. Ini yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga ada satu adab yang adalah dijaga ya para istri. Kalau mau pergi ke masjid ini jangan menggunakan parfum ya. Ini juga menjadi pelajaran bagi suami. Jangan sampai istri panjenengan sudah pergi ke masjid tetapi kok masih menggunakan parfum. Dinasehati. Ada dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ayyumma imra'atin asabat bakhuran fala tashhadanna ma'nal isya al-akhirata. Mana saja seorang istri yang dia ini terkena padanya wewangian parfum, pergi ke masjid menggunakan parfum, fala tashhadanna ma'anal isya'a al-akhirah, maka betul-betul janganlah mereka itu hadir bersama kami pada sholat isya yang akhir. Artinya menjadi wejangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk para istri, kalau hendak pergi ke masjid jangan menggunakan parfum. Adapun kalau wewangian yang lazim dari pewangi baju, sabun mandi tidak apa-apa. Tetapi kalau pakai wewangan yang nyetep pergi ke masjid, janganlah, jangan. Insya Allah yang di sini tidak, tidak. Jangan sampai pergi ke luar rumah menggunakan parfum. Lah bolehnya kapan pakai parfum bagi istri? Di dalam rumah saja. Itu dipersembahkan untuk mahramnya, untuk suami panjenengan, bukan untuk yang di luar sana. Maka bapak-bapak, istri panjenengan nek wangi di dalam rumah apa di luar rumah? Nek pas wangi niku pas jagong apa pas dalam? Nek dalam wangi mboten, Pak? Ya dalam babone balsem niku. Ya. Maka cara pandang kita sudah kita rubah ya. Panjenengan tampil prima, ibu-ibu pakai parfum ini dipersembahkan untuk suami panjenengan. Itu dilakukan di dalam rumah bersama mahram panjenengan. Kalau panjenengan tampil prima yang di luar rumah, ini untuk siapa? Untuk suami panjenengan? Enggak, itu untuk suami orang lain yang menikmati. Ya, janganlah ya. Maka orang-orang istri yang sholihah ya, untuk suami panjenengan ya, jangan tampil prima. Oke? Nih, maka
kalau pergi ke masjid ini tidak usah pakai parfum, ya. Kebalikannya untuk bapak-bapak disunnahkan, ya, pergi ke masjid pakai parfum. Ngerti, ya? Ini untuk ibu-ibu ada larangan, ya, pakai parfum tatkala pergi ke masjid, juga kalau ke tempat-tempat yang lainnya termasuk pas jago walimahan, ya. Ini. Nah, tampil prima, tampil excellent service-nya di dalam rumah untuk suami panjenengan, ya, gitu ya. Baik, kemudian ada satu adab yang hendaklah dijaga untuk ibu-ibu tatkala panjenengan ini dandan, ya. Ini jangan sampai rambut panjenengan ini menyerupai punuk sapi, ya. Rasulullah menyabdakan, idza ra'aitumul lati alqaina ala ru'usihinna mithla al-as'imatil baqar fa'lamuhunna annahu la tuqbal lahunna sholatun. Apabila kalian itu melihat ada seorang perempuan yang dia ini mendapati pada kepala-kepala mereka itu semisal punuk sapi. Dulu ada model fashion yang rambutnya itu digelung atau juga pakai kerudung, tetapi menyerupai punuk sapi. Betul, ya? Ini maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk kita mengiklankan kepada mereka, memberitahu kepada mereka dengan ancaman bahwasanya la tuqbala lahunna sholatun, tidak diterima atas mereka itu sholat mereka, para istri itu tadi. Sholat iya, sholat jamaah di masjid iya, tetapi kalau kepala mereka ini menyerupai punuk sapi, rambutnya digelung, diubel-ubelkan, dibolongan, ini sholatnya nanti tidak diterima oleh Allah. Insya Allah nanti bakal datang. Jangan sampai ada, jangan sampai ada, ya. Maka jangan sampai dandannya ini rambutnya digelung atas punuk sapi atau punuk unta, nanti sholatnya tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Gitu, ya. Ini maka juga ini bapak-bapak menjadi pelajaran atas diri kita, wahai para suami, ya. Kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga istri kita, ya, dari ancaman siksa api neraka. Allah Ta'ala kalamkan, ku anfusakum wa ahlikum naron. Wahai para suami, jaga diri kalian, jaga ahli kalian, istri dan anak-anak kalian dari siksa api neraka. Selamatkan diri kita dari adabnya api neraka. Begitu juga jaga istri dan anak-anak kita dari siksaan api neraka. Kebaikan yang sudah kita jalani Bapak Ibu, ini tidak hanya untuk diri kita sendiri. Jangan sholatnya bapaknya gedutan masjid, rajin jamaah di masjid, iya sudah, itu kebaikan iya, tetapi jangan lupa panjenengan punya bebanan rakyat, istri dan anak. Perintahkan mereka, ajak mereka juga untuk menjalani kebaikan ini, gitu, ya. Jangan sampai panjenengan para suami sudah rajin jamaah di masjid, sholatnya sudah baik, tetapi acuh tak acuh kepada sholatnya istri, sholatnya anak-anak. Jangan, ya. Ini justru nanti akan menjadi satu celah jeglongnya kita ke dalam kebinasaan, manakala kita tidak memperhatikan ahli kita, istri dan anak-anak kita. Ini maka ayolah, bapak-bapak, para suami, ini kita lebih perhatian kembali, ditingkatkan kepada istri dan anak-anak kita terkait dari sholatnya. Begitulah ayuhan nas yang diajarkan oleh para nabi, para rasul, pendahulu-pendahulu kita, orang-orang soleh itu juga demikian.
Mereka ini tidak mengkhawatirkan tentang keberadaan pangan anak cucunya, tempat tinggal anak cucunya, pekerjaan anak cucunya, tidak. Tetapi para nabi, para rasul ini justru lebih mengkhawatirkan tentang keberadaan nasibnya mereka nanti di akhirat. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Ishaq alaihissalam, ya, tatkala Nabi Yakub alaihissalam ini sudah hampir kedatangan mautnya, Nabi Yakub berpesan kepada anak-anaknya, "Man abuduna min ba'di," engger anak cucuku, apa yang nanti engkau akan sembah sesudah bapakmu ini meninggal? Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi Yakub alaihissalam. Begitu juga dengan nabi-nabi yang lainnya. Mereka mengkhawatirkan tentang nasib mereka di akhirat. Maka begitu juga dengan kita, bapak-bapak. Ayolah kita mengkhawatirkan juga nasib anak-anak kita. Sekarang alhamdulillah kita bisa beribadah bersama-sama, untuk sholat berjamaah bersama-sama. Maka ajak anak-anak untuk mau juga menegakkan sholat di masjid, memakmurkan masjid-masjidnya Allah Ta'ala. Ke depan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, tantangan zaman, akhir zaman tidak semakin ringan, justru semakin berat. Fitnahnya juga semakin berat. Ya, ini maka jangan sampai nanti anak-anak kita tidak kenal lagi kepada masjid. Sholat niku pripun mereka tidak tahu. Dengan sebab apa? Bapaknya tidak ngajari. Nanti ini kita kejeglong dalam perkara ini, ya. Maka biar kita selamat nanti di akhirat, ini kita sudah jalani kebaikan. Jangan lupa anak istri kita diajak juga untuk menjalani kebaikan ini. Gitu, ya? Ini jangan sampai nanti anak-anak kita tatkala dewasa, kita meninggal, anak-anak kita tidak lagi mau beribadah di masjid-masjidnya Allah, tidak lagi kenal kepada agamanya Allah, ya. Lebih mereka sibuk dengan urusan dunia mereka, urusan harta benda mereka, urusan pekerjaan mereka. Yang lebih parah lagi, bapak ibunya meninggal, ini yang diurus cuma rebutan warisan. Mendoakan bapak ibunya saja mereka tidak bisa, gitu ya. Sholatnya mereka tidak bisa. Ini jadi malah petaka bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kembali mumpung masih ada kesempatan, ayolah kita gunakan sisa umur kita ini untuk memperbaiki kualitas sholat kita. Begitu seterusnya juga kita jaga sholat daripada anak istri kita, biar sholatnya ini tegak, sholatnya diterima oleh Allah Ta'ala. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, sehingga kita sudah paham bahwasanya sholat yang kita kerjakan ini tidak hanya pas kaifiyat pengerjaan sholatnya itu saja, tidak hanya dimulai dari niat takbiratul ihram sampai salam, tidak hanya itu ayuhan nas. Ada faktor-faktor yang di luar sholat yang harus kita jaga, ya, biar sholat kita diterima oleh Allah Ta'ala. Baik, biar lebih paham, saya sampaikan taharah, bersuci. Ini menjadi salah satu syarat daripada sholat kita sah diterima oleh Allah Ta'ala. Ulama menjelaskan, menjadi syarat sahnya sholat adalah orang itu bebas dari najis. Kalau badan kita masih ketempelan barang najis dengan sebab toharohnya tidak sempurna, maka waktu sholat ya sholat, tetapi sholatnya tidak sah karena masih ketempelan barang najis. Maka toharoh itu di luar kaifiat sholat, tetapi toharoh ini juga menjadi penentu daripada tegaknya sholat. Maka sempurnakan dari toharoh kita.
Toharoh dalam ajaran dinul Islam itu meliputi 4. Yang pertama istinja, yang kedua wudu, yang ketiga tayamum, dan yang keempat mandi janabah. Maka keempat cara toharoh ini harus betul-betul kita jaga biar badan kita, tempat kita, baju kita suci dari najis, sehingga kalau kita sholat, sholatnya diterima oleh Allah Ta'ala. Baik, biar lebih jelas, tatkala kita buang air kecil, maka usahakan dengan cara jongkok. Kalau ditanya hukum kencing dengan berdiri bagaimana? Apakah berdosa? Dijawab oleh ulama tidak berdosa. Tetapi kalau mau mencocoki sunnah, maka hendaklah dengan jongkok, ya. Maka tatkala dengan jongkok, air kencing yang keluar relatif lebih bisa tuntas, sempurna, ya, sehingga kalau nanti istinja cebok, najisnya bisa hilang dengan sempurna, ya. Kemudian kalau nanti dibawa sholat, sholatnya sah. Pemahaman kebalikannya, tatkala kencingnya tidak dijaga, apalagi cuma kencing ngapunten berdiri, namun dipepet ke ban apa pager ngoten niku, kemudian yang dirumus obat. Kenapa? Obat abit. Kemudian dia tidak menjaga istinjaknya, ceponya tidak dia indahkan. Lah kemudian dia sholatnya bajunya ketempelan barang najis. Ya bagaimana nanti sholatnya diterima oleh Allah Ta'ala? Ya, padahal suci dari najis menjadi syarat sahnya sholat, ya. Baik, ini harus kita pahami, ya. Tampaknya ada banyak faktor di luar sholat yang harus kita jaga, ya, biar sholat kita diterima oleh Allah Ta'ala, ya. Kalau dulu ibu-ibu mbak-mbak zaman rumiyin ini kan namun gendong tenggok ngangge jare cincin bukakan bare-bare. Nah itu terus kalau begitu sholatnya tripod, ya. Nah dijaga, ya, dijaga toharohnya biar sholatnya diterima oleh Allah Ta'ala. Kata ya, ini. Baik, barangkali saya sampaikan sudah menanjing isya. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Ta'ala, dirahmati oleh Allah Ta'ala, dilunakkan hati kita untuk menerima daripada nasihat agama dinul Islam ini, ya. Baik, kita akhiri kesempatan untuk berdoa. Kita doakan saudara-saudara kita yang baru sakit, semoga segera dikasih kesembuhan oleh Allah Ta'ala, dan kita doakan kebaikan diri kita, kebaikan keluarga kita, dan kebaikan jamaah kita, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shfi mardana wa min jami'il muslimin. Allahumma shfi mardana wa min jami'il muslimin. Allahumma shfi mardana wa min jami'il muslimin. Allahumma ij'al lahum tahura. Allahumma ij'al lahum tahura. Allahumma ij'al lahum tahura. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka rizqan halalan, rizqan wasi'an nafi'an mubarakan fi. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi. Alhamdulillahi rabbil alamin.